Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Panjiramana dari Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Masjid Surakarta dengan NIM 195211156. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen retail dari studi kasus gerai toko Mr. DIY di cabang Kartosuro Sukoharjo. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, mengenai perilaku konsumen dalam bisnis retail. Dari perilaku konsumen, yang pertama ada variabel dalam perilaku konsumen. Yang pertama mengenai variabel stimulus, yaitu Mr. DIY berhasil dengan memberikan stimulus eksternal melalui 18 jenis produk serta penataan produk yang telah diklasifikasikan dan ruangan toko yang rapi serta terang. Dan yang kedua, variabel respon, di mana variabel respon ini Mr. DIY berhasil mempengaruhi pelanggan yang awalnya hanya ingin melihat produk, lalu akhirnya membeli beberapa barang sekaligus. Dan yang ketiga, variabel intervening, di mana variabel intervening ini mengenai motif individu berbelanja di Mr. DIY disebabkan oleh barang yang dijual Mr. DIY sangatlah lengkap dan variatif, sehingga apapun yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan peralatan rumah tangga semua tersedia di Mr. DIY. Yang kedua, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, di mana ada faktor lingkungan mengenai budaya, kelas sosial, dan faktor pribadi. Yang kedua, ada faktor proses psikologis. Yang pertama ada motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan. Selanjutnya, mengenai memahami pembeli. Di sini kita harus memahami segmentasi pasar dari Mr. DIY. Yang pertama, mengenai geografisnya. Pada segmentasi geografis, Mr. DIY Kartosuro menargetkan wilayah Kartosuro dan sekitarnya. Hal ini karena Kartosuro merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang dikatakan sebagai kota satelit bagi Surakarta atau Solo. Yang kedua, dari segi demografi, yaitu umur. Dari segi umur, Mr. DIY menargetkan dari berbagai kalangan umur, mulai dari anak-anak usia 5 tahun sampai dengan usia dewasa atau orang tua. Hal ini dikarenakan produk yang dijual sangatlah beragam dan dapat digunakan di banyak kalangan atau banyak usia. Dan selanjutnya mengenai jenis kelamin. Mr. DIY tidak menargetkan antara jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya mengenai psikografi, yaitu ada gaya hidup, kelas sosial, dan kepribadian. Selanjutnya yaitu behavioristik, di mana behavioristik ini terbagi 3, yaitu pengguna berat atau konsumen yang sering membeli dengan volume besar dan menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dengan produk. Dan yang kedua yaitu penggunaan menengah. Yang ketiga yaitu pengguna ringan, yaitu konsumen yang membeli sedikit dengan frekuensi yang jarang. Selanjutnya mengenai aspek pemasaran dalam bisnis retail. Yang pertama ada posisi pasar dalam bisnis retail. Terdapat 2 sisi pasar. Yang pertama, sisi pasar sumber daya, yaitu Mr. DIY dikelola secara langsung dan bekerja sama dengan toko retail besar dan pemilik-pemilik mall. Dan yang kedua, sisi pasar konsumen, di mana konsumen yang datang ke Mr. DIY merupakan konsumen individual, di mana konsumen yang membeli produk ini bertujuan untuk mengkonsumsi produknya tanpa berniat untuk dijual kembali. Dan yang kedua, ada strategi dalam pemasaran retail, di mana yang pertama ada strategi barang, strategi penetapan harga, strategi pemilihan lokasi, dan strategi promosi. Dari strategi promosi ini, Mr. DIY melakukan beberapa strategi promosi. Yang pertama menggunakan media sosial, di mana media sosial yang digunakan Mr. DIY yaitu Instagram, TikTok, dan YouTube. Dan yang kedua menggunakan celebrity endorser, yaitu dengan memanfaatkan berbagai artis, di mana saat ini Mr. DIY sedang bekerjasama dengan Ian Ribaeren dan juga Donna Agnesia, di mana kedua tokoh tersebut merupakan tokoh selebriti yang aktif di media sosial, dalam hal ini bersangkutan dengan rumah tangga. Dan yang selanjutnya mengenai memiliki website. Memiliki website ini, di dalam website Mr. DIY terdapat berbagai informasi produk dan informasi-informasi penting lainnya. Dan yang terakhir, dalam memberikan diskon, Mr. DIY memberikan berbagai macam diskon seperti ketika sedang hari raya nasional, ada juga buy one get one, dan hemat sampai dengan 30%. Dan yang terakhir yaitu strategi penumbuhan bisnis retail, yaitu yang pertama penumbusan pasar, yang kedua perluasan pasar, dan yang ketiga pengembangan format retail.
di mana pendekatan pertama yaitu menarik konsumen dengan membuka layanan toko lebih lama dari toko lainnya, di mana ketika toko-toko di Kartosuro buka dari jam 10 sampai jam 5 sore, tetapi Mr. DIY Kartosuro melakukan pelayanan toko lebih lama selama 12 jam, yaitu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Yang kedua, perluasan pasar, di mana target utama pada Mr. DIY yaitu orang yang sudah berumah tangga karena menjual berbagai alat macam rumah tangga. Tetapi targetnya sebenarnya Mr. DIY sangat luas, tidak hanya konsumen yang berumah tangga, tetapi bisa juga anak sekolah atau anak kuliahan yang berkunjung ke Mr. DIY hanya sekedar untuk membeli kebutuhan di sekolah atau kuliahnya. Dan yang ketiga yaitu pengembangan format retail, di mana pengembangan format retail ini untuk saat ini Mr. DIY hanya melakukan dengan offline store saja dan tidak ada online store-nya. Hal ini sangat disayangkan karena zaman sekarang masyarakat sudah mulai beralih menggunakan e-commerce untuk berbelanja. Selanjutnya mengenai aspek sumber daya manusia dalam bisnis retail. Yang pertama mengenai seleksi sumber daya retail. Sumber daya manusia yang dilakukan oleh Mr. DIY sudah bersistem modern yang dengan distandarkan oleh SOP Mr. DIY yang memiliki 3 program yang diikuti. Yang pertama, Mr. DIY Star, di mana program ini merupakan program manajemen training selama 9 bulan untuk lulusan baru ataupun pengalaman 2 tahun. Dan yang kedua ada internship, yaitu program yang dilakukan selama 6 bulan, dan Mr. DIY Career Center yang merupakan manajemen development program. Seleksi yang dilakukan Mr. DIY Kartosuro yaitu meliputi 1. Mengirim formulir secara online, kedua melakukan tes psikotes, yang ketiga tes skill, dan yang keempat wawancara. Selanjutnya menentukan lokasi bisnis retail. Mr. DIY cabang Kartosuro memiliki tempat yang cukup strategis di mana yang dipilih merupakan jalan besar dekat pemilikan produk. Dan itu Mr. DIY Kartosuro juga terletak di samping jalan utama Solo Jogja, sehingga banyak orang yang lalu lalang dan melihat gerai Mr. DIY. Selain lokasi Mr. DIY cabang Kartosuro berfokus pada warga sekitar Kartosuro yang peralatan rumah tangganya lengkap dengan kualitas yang bagus serta harga yang terjangkau. Dan itu pula diharapkan dengan adanya gerai ini, warga Kartosuro tidak perlu repot-repot pergi ke Surakarta kota hanya untuk mencari peralatan rumah tangga yang berkualitas. Mr. DIY menjangkau lebih banyak konsumen di wilayah Kartosuro. Selanjutnya menentukan tata letak ruang dan image bisnis retail. Dalam hal ini, sebagian besar toko Mr. DIY memiliki luas yang tidak lebih dari 1000 meter persegi. Hal ini akan memberikan pengalaman berbelanja keluarga yang lebih nyaman dan berbeda. Konsep tersebut membuat Mr. DIY menjadi tempat belanja yang nyaman dengan ukuran gerai yang tidak terlalu besar, hanya sekitar 500 meter persegi. Dengan demikian, terjadi efisiensi bisa dibuka di mall yang ramai dan masyarakat yang datang mudah menemukan barangnya. Pola belanja customer behavior dilakukan Mr. DIY adalah hal yang sangat baik dan dapat ditiru oleh banyak gerai retail lain. Luasan toko yang kompak menjadi syarat bertahan. Kompak artinya tidak terlalu besar seperti gerai lain yang mencapai 5.000 meter persegi, tetapi tidak terlalu kecil. Hal ini dapat menjadi cara untuk mengatasi perilaku konsumen yang mudah untuk belanja cepat, beli dan pergi. Selanjutnya mengenai manajemen relasional dalam bisnis retail. Yang pertama, desain sistem CRM di Mr. DIY, yaitu meliputi orientasi pada konsumen. Yang kedua, penggunaan teknologi, dan yang ketiga manajemen peluang. Dan selanjutnya yaitu strategi penerapan customer relationship marketing. Yang pertama ada mengidentifikasi pelanggan, yang kedua mengkelompokkan pelanggan, dan yang ketiga interaksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir aktivitas customer relationship marketing, yaitu dengan komunikasi, dengan personalisasi dan balas jasa atau rewarding. Dan yang selanjutnya yaitu pengelolaan dan penetapan harga dalam bisnis retail, di mana penentuannya yaitu meliputi 1. Pemenuhan kebutuhan konsumen, yaitu yang pertama ada barang umum atau barang terbatas, di mana barang yang tersedia di Mr. DIY memiliki berbagai variasi barang seperti peralatan rumah tangga, perabotan dan peralatan tulis. Barang kebutuhan pokok atau barang fashion, barang yang disediakan di Mr. DIY juga menyediakan beberapa barang kebutuhan pokok atau barang fashion, di mana barang yang populer dalam motor tertentu seperti tas dan juga aksesoris wanita. Dan yang terakhir ada barang musiman. Di Mr. DIY juga merupakan barang yang dibutuhkan pada waktu tertentu di suatu periode atau musim, seperti misalnya menyediakan jas hujan ketika musim hujan dan juga menyediakan jas hujan dan payung. Dan selanjutnya yaitu penetapan harga, di mana metode penetapan harga yang dipakai oleh perusahaan Mr. DIY ini yaitu
Metode yang berfokus pada struktur laba dan berdampak perubahan harga terhadap penjualan. Penetapan harga yang dilakukan dilihat dari pola perubahan perilaku yang berbelanja di bisnis DIY. Yang ketiga, komponen membangun reputasi harga, meliputi satu, dengan merubah harga rak pajang di setiap harinya. Yang kedua, komunikasi dengan harga. Yang ketiga, harga promosi. Yang keempat, harga per unit. Dan yang terakhir, pemahaman pelanggan atau konsumen terhadap nilai unit harga. Dan yang terakhir, penetapan harga untuk penjual retail, di mana Mr. DIY menetapkan harga yang lebih rendah dari setiap harga nominalnya untuk unit barang tertentu. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan, mereka menawarkan dengan potongan harga atau diskon pada beberapa unit barang tertentu. Mereka mendapatkan harga serta secara loss leader, yakni menjual produk tertentu di bawah biaya yang sebenarnya. Hal ini dapat membangun citra sebagai harga yang termurah dalam harga atau price leader. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat untuk seluruhnya, baik saya pribadi dan pendengar atau penonton yang melihat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.